Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral, yaitu klarifikasi atau penegasan dari pemain asal Inggris yang namanya Josh Brownhill, yang menegaskan bahwa dia bukan orang Malaysia. Artinya, dia tidak punya darah atau garis keturunan Malaysia, sehingga dia tidak akan bisa membela tim nasional Malaysia. Klarifikasi atau penegasan ini perlu dilakukan secara terbuka, karena dia mengaku mendapatkan permintaan yang luar biasa dari fans sepak bola Malaysia agar dia segera menjadi bagian dari tim nasional Malaysia. Dan saya pikir tidak ada salahnya juga bagi fans sepak bola Malaysia untuk mencari tahu informasi tentang pemain-pemain keturunan Malaysia yang bermain di Eropa. Tapi saya pikir dalam hal ini, dalam hal mencari tahu informasi tentang pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa, fans sepak bola Indonesia itu jauh lebih akurat untuk mendapatkan informasi yang terkait. Karena sejauh ini, lebih banyak informasi yang beredar di sosial media tentang pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa itu jauh lebih akurat daripada yang kita mendapatkan informasi tentang pemain-pemain keturunan Malaysia yang bermain di Eropa. Artinya dalam hal ini, kalian yang merupakan bagian dari netizen yang mencari tahu informasi tentang pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa merupakan bagian dari komunitas yang juga berkontribusi terhadap perkembangan tim nasional Indonesia. Karena dengan demikian tentu informasi tersebut akan bisa juga diterima secara baik oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu PSSI. Tapi selain itu juga teman-teman, kita perlu memahami dan juga sadar bahwa tugasnya lah dari PSSI yang nanti untuk menghubungi sang pemain jika mereka menilai akan bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, tentu sesuai dengan kebutuhan tim nasional Indonesia setelah berdiskusi dengan sang pelatih, siapapun pelatih tersebut, untuk berdiskusi dengan sang pemain apakah mereka ingin membela tim nasional Indonesia. Artinya kita juga perlu tahu batasan kita itu sampai mana, yaitu batasan kita itu adalah untuk memberikan informasi secara akurat. Dan nanti tugasnya dari PSSI untuk mengontak sang pemain dan tentunya nanti berdiskusi juga dengan tim kepelatihan apakah pemain ini akan bisa memberikan kurang lebih lah kontribusi yang dibutuhkan bagi kemajuan tim nasional Indonesia. Maka itu, seperti yang selalu saya katakan, saya akan ulangi lagi lah. Dan saya akan ulangi lagi kalau perlu 1000 kali ke depannya. Bahwa pemain-pemain diaspora Indonesia yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia meningkatkan level permainan dari tim nasional Indonesia. Seperti juga yang terjadi di Timnas Indonesia U17. Seperti juga yang terjadi di Timnas Indonesia U20. Apalagi di Timnas Indonesia Senior. Yang sekarang kita tahu, sudah ada belasan pemain keturunan Indonesia. Dan tidak ada salahnya. Karena tidak melanggar aturan FIFA dan juga aturan di dalam negeri kita. Artinya, ya Federasi Sepak Bola Malaysia coba untuk mengikuti langkah dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Tapi dalam hal ini, kita beruntung karena kita punya banyak sekali pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, khususnya di Belanda. Nah, inilah perbedaannya, bahwa stoknya ini banyak, tinggal bagaimana difilter. Siapa nih kira-kira pemain yang akan bisa memberikan kontribusi yang memang dibutuhkan untuk kemajuan tim nasional Indonesia. Jadi nggak bisa semua pemain nanti tiba-tiba dipilih kan, nggak mungkin lah seperti itu. Karena kan ada juga pemain-pemain kita yang bermain di kompetisi domestik yang saya melihat setelah mereka bermain dengan pemain-pemain diaspora, ya permainan mereka juga mulai meningkat. Kelihatan lah seperti Marcelino pada saat bermain di Piala AFF kelihatan kebingungan, tapi pada saat bermain di kualifikasi Piala Dunia beda, ya. Sama juga seperti Rafael Strijk, sama seperti itu. Jadi ya inilah perlunya pemain-pemain diaspora Indonesia juga untuk meningkatkan mindset dan level mentalitas dari para pemain kita yang sekarang masih bermain di liga domestik atau sebelumnya dibina di liga domestik kita. Di U17 ada Matthew Baker, luar biasa kan pemain ini yang sebelumnya juga Australia. Ingin agar dia menjadi bagian dari timnas Australia. Di U20 ada Jens Raven, predator di dalam kotak penalti. Bener gak? Bahkan dia mencetak banyak gol tuh di Piala AFF U19 yang Indonesia menjadi juara. Dan juga untuk membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20. Dan kita harapkan nanti di Piala Asia U20 dia juga bisa perform. Karena kan kita tahu, kebutuhan utama dari timnas Indonesia di semua level adalah di lini depan. Yaitu striker yang bisa mencetak gol. Tapi kan di senior nanti akan ada yang namanya Ole Romani. Kita harapkan Romani juga nanti bisa memberikan solusi dalam urusan mencetak gol. Artinya, ya memang ini nggak ada salahnya untuk mencari tahu pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa bagi timnas di seluruh dunia. Bukan cuma di bukan cuma di kawasan Asia Tenggara, tapi juga di Eropa banyak sekali mereka mencari pemain-pemain keturunan. Karena ya memang
dinilai bahwa pemain-pemain keturunan ini yang akan bisa menjadi bagian yang penting dari timnas mereka masing-masing. Apalagi di Maroko tuh kan banyak sekali pemain-pemain keturunan mereka kan. Bahkan pelatihnya itu sebetulnya kan tidak lahir di Maroko. Tapi dia sebelumnya juga menjadi pemain dari timnas Maroko dan sekarang melatih timnas Maroko. Bahkan sukses mereka lolos ke semifinal Piala Dunia kan. Thailand sendiri banyak loh pemain-pemain keturunan mereka. Nah artinya memang pada saat PSSI juga sekarang punya beberapa pemain potensial yang nanti akan mereka naturalisasi, kan kabarnya kan seperti itu ya, sebelum nanti lawan Australia saya pikir gak ada salahnya. Dan saya harapkan kalau bisa di tengah nih, karena di tengah nih saya melihat selain Ivar dan juga Tom Hee ya gak ada lagi pemain lainnya. Kalau Nathan oke, bisa bermain di sana, tapi saya melihat ya Jenner dan juga Tom Hee ini gak bisa digeser nih. Tapi kan kalau mereka tidak bisa bermain kan kita perlu pemain lain yang nanti bisa bermain di sana kan. Belum lagi nanti mungkin di posisi kiper untuk pelapisnya Martin Paes, kenapa enggak? Nah ini nggak tahu nih Emil Audero ini seperti apa nih. Ya kan, kalau Emil juga nanti menjadi bagian, saya pikir nggak ada masalah. Asalkan memang dia punya niat baik. Jadi kompetisinya nanti semakin sengit. Ada Martin Paes, ada Emil, ada juga Hernando Ari. Dan bagi para pemain Indonesia yang bermain di Eropa yang nanti menjadi bagian dari timnas Indonesia, mereka juga harus bersaing untuk mendapatkan tempat. Nggak bisa langsung mendapatkan tempat untuk bermain dari awal. Iya dong, harus ada yang namanya persaingan di dalam tim secara sehat. Nah inilah yang diperlukan. Jadi sekarang negara-negara di Asia Tenggara lainnya nih melihat ke Indonesia, melihat kesuksesan dari Indonesia, walaupun sekarang kan kesuksesan itu bisa dilihat dari segi permainan ya. Kalau lolos ke Piala Dunia kan belum nih, walaupun kita dalam jalur, tapi belum pasti juga. Artinya saya membuat konten sebelumnya tentang Indonesia belum pasti lolos ke Piala Dunia, agar kalian tuh sadar, mau pelatihnya siapapun, mau Sintayong, mau Pep Guardiola, mau Thomas Tuchel, mau Zinedine Zidane, mau Carlo Ancelotti, mau Erik ten Hag, siapapun itu pelatih, nggak ada jaminan juga Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Karena masih ada Australia, masih ada Arab Saudi, masih ada Jepang yang udah pasti lolos, masih ada Bahrain, masih ada China. Secara ranking FIFA saja kita paling rendah di grup C. Secara kekuatan juga sebetulnya kita paling lemah. Ini juga kan pemain-pemain keturunan yang sekarang menjadi bagian dari timnas Indonesia kan bertambah terus. Jadi nggak gampang juga untuk menjaga chemistry. Tapi memang pemain-pemain yang berkualitas. Kevin Dix, sayang banget lawan Jepang itu dia cedera kan. Kuat banget itu dia di sebelah kanan pada saat dia mengawal Mitoma. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat dong. Pada saat saya membahas tentang timnas Indonesia, saya bangga. Timnas Indonesia sekarang sudah berada dalam level menuju Piala Dunia. Walaupun ya tentu peluangnya nggak sebegitu gampang untuk lolos. Tapi saya bangga. Gak ada masalah, asalkan memang pemain tersebut berniat membela timnas Indonesia dan memberikan yang terbaik, berjuang habis-habisan di atas lapangan. Nah, sekarang ini Malaysia pasti semakin pusing juga nih Federasi Sepak Bola Malaysia. Siapa lagi yang perlu kita cari? Ya, kalau soal menaturalisasi pemain-pemain asing yang bermain di liga mereka, belum tentu juga sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Untuk membawa Malaysia itu bisa bersaing juga nanti masuk ke Piala Asia dan kemudian coba untuk berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Dan Indonesia kan sekarang sudah mengumpulkan 6 poin loh di kualifikasi Piala Dunia round 3. Ini kan tertinggi bagi negara ASEAN yang bermain di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ya. Saya pikir kita perlu mengapresiasi juga pelatih, pemain, ketua umum PSSI, Pak Erick Thohir, karena mereka semua bersatu bekerja demi kemajuan dari tim nasional Indonesia. Ya, jadi saya pikir pada saatnya memang kita melihat ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Wajar kita kritik. Gak masalah kok, saya juga biasa kritik, ada jejak digitalnya. Ada, lihat saja di channel YouTube Triple B. Ada bahkan saya menulis Sintayong blunder. Tapi ada juga saya menulis Sintayong masterclass. Kenapa? Pada saat memang dia bisa meningkatkan permainan dari timnas kita. Tapi pada saat dia ada melakukan eksperimen yang berlebihan, tugas kita untuk mengingatkan kepada dia, hey jangan begini dong, ya kan? Itu wajar. Ya, jadi saya pikir dalam hal ini kita sebagai fans sepak bola Indonesia, kita perlu menjaga hubungan harmonis yang sekarang sudah terjalin dan kita tetap support. Sekarang lihat saja, negara-negara lain tuh bingung, kok Indonesia bisa secepat ini naiknya gitu loh. Walaupun saya ulangi, lagi-lagi dari segi permainan. Nah inilah yang perlu dijaga agar ada kontinuitas. Jadi ada program atau progres yang berkesinambungan. Artinya kemungkinan besar akan ada tambahan pemain-pemain diaspora Indonesia yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia sebelum nanti lawan Australia. Kan lawan Australia ini minimal lah kita bisa mendapatkan 1 poin. Baru nanti progresnya itu untuk menuju Piala Dunia akan semakin nyata. Tapi dalam hal ini teman-teman, saya pikir fans sepak bola Indonesia, termasuk ya kalian yang mendengarkan konten ini, juga harus bijak nanti mencari tahu informasi-informasi yang real di sosial media terkait dengan
program atau juga perkembangan dari timnas Indonesia kita, karena sekarang banyak sekali berita-berita yang nggak jelas yang beredar di beberapa media digital ya. Jadi kita juga harus memfilter berita-berita yang kita baca agar kita semua bisa berpikir secara positif. Percaya saya, jika kalian berpikir secara positif dan rasional, ya hidup kalian akan jauh lebih tenang. Tapi selain itu juga kita perlu kritis pada saat diperlukan. Kalau pada saat sekarang seperti sekarang ini lagi aman-aman aja, ngapain juga kita berisik ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.